rasul ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil islam, Allahumma lakal hamdu bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat semua? Sakunya juga sehat ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa mengucapkan kalimat ini baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ya. Karena dalam pandangan manusia senang susah itu sebetulnya hanya sudut pandang. Ya. Sakit, bagi yang sakit itu susah. Tapi boleh jadi bagi dokter itu mendatangkan apa? Berkah. Yang penting dokter jangan ngedoain mudah-mudahan. Atau orang tua dulu ngarep banget ada orang yang meninggal karena dapat bingkisan. Udah lama nggak ada makan daging. Nah itu jangan. Makanya kita diajarkan dalam Islam ini selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik dalam keadaan kita diberikan nikmat ataupun diberikan musibah, karena semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya banyak, setiap orang di antara para sahabat ini memiliki keutamaan masing-masing. Ya. Dalam kitab para ulama disebutnya dengan manqabah. Jamaknya manaqib. Di beberapa daerah masih ada manaqib fulan, menyebutkan ini dia selama hidup dulu amalannya apa, kelebihannya apa. Nah, makanya masih ada di beberapa daerah disebutnya apa? Manaqiban. Itu dari bahasa Arab tuh. Ya, fulan bin fulan lahirnya sekian, amalnya apa? Dia punya pesantren, lembaga pendidikan dan sebagainya. Nah, ini para ulama termasuk dalam kitab-kitab hadis disebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, dan di antara sahabat yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Nah, siapa namanya? Hanzalah. Ini nama laki-laki ya. Nanti kalau yang bingung punya anak ya, masih belum nyatet, ini banyak tuh yang ngasih nama anak kadang-kadang ngasal aja. Nah, lebih baik nih ambil nama-nama sahabat. Insya Allah mereka baik semua ya. Karena apa? Setiap kali sahabat ada yang namanya kurang baik dikoreksi oleh Rasulullah SAW, suruh diganti. Ya. Hanzalah. Ya. Apa kelebihan Hanzalah? Hanzalah ini termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW yang dia keutamaannya yang tidak dimiliki sahabat yang lain, digelari dengan Ghuslul Malaikah. Sahabat yang ketika meninggal yang memandikannya bukan petugas dari Kamboja, tapi langsung dimandikan oleh para malaikat. Ya. Makanya ini lihat, semakin tinggi levelnya itu yang memandikan lain. Sama dengan masjid, rata-rata yang mau meresmikan tanda tangan itu ketua RT apa gubernur kalau bisa. Kalau bisa bahkan presiden tuh. Ya kan? Kenapa? Semakin yang nanda tangannya, oh masjid ini diresmikan oleh Bapak Fulan. Ini bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang saking mulianya sampai ketika wafat pun yang memandikan langsung memandikannya siapa? Malaikat. Berarti kira-kira ini orang sembarangan apa enggak sembarangan? Nah, ini bukan orang sembarangan, ya. Sahabat jumlahnya banyak, yang beriman kepada Rasulullah SAW sampai ribuan, tapi yang sampai kabarnya kepada kita yang dimandikan oleh malaikat hanya siapa? Hanzalah.
Ya, nanti ada beberapa sahabat yang lain yang ketika meninggal, dia memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Nah, ternyata siapa ini Hanzalah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hanzalah ini adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari suku Aus. Nah, bukan Aus minum ya. Nah, di kota Madinah ada dua suku yang paling terkenal, Aus dengan Khazraj. Nah, ini Hanzalah ini dari suku Aus. Makanya gelarnya disebutnya Hanzalah al-Ansari al-Ausi. Hanzalah asli orang Madinah, ya, Ansor, dari kalangan Ansor, dan sukunya dari suku apa? Aus. Dan Hanzalah ini ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika meninggal dimandikan oleh malaikat karena memang perjuangan hidupnya berat. Ya. Makanya kalau ada yang ingin ringan-ringan, enteng-enteng, sampai dulu para sahabat itu ketika disiksa turun ayat. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak mendengarkan firman Allah? Dulu umat-umat terdahulu, pengikut para nabi, para rasul itu, ada yang kepalanya sampai apa? Dipenggal lehernya, ada yang digergaji, ada yang dicincang. Ini kita segini sabar dulu. Ya, yang penting kita masih tetap istiqomah di jalan Allah. Ya. Tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Hanzalah adalah keluarganya sendiri. Karena bapaknya ini, yaitu Abu Amir, ini adalah seorang rohib min ruhbanil Madinah, pendeta di antara pendeta yang ada di kota Madinah. Ya. Dan sebetulnya Pak Amir ini dulu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah, dia sebetulnya sempat gembira. Nah, tapi kembali ini, ya, harus hati-hati. Kita yang satu kantor, satu teman ini bisa berantem nih gara-gara masalah jabatan. Ya, Pak Amir ini yang tadinya dia senang dan dia sudah mencari-cari dalam kitab-kitab, ya, ahlul kitab, bahwa nanti akan ada seorang nabi yang diutus, dia sudah tahu tanda-tandanya. Ternyata begitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, dia merasa tersaingi. Kenapa? Karena yang tadinya orang-orang mengangkat ini, ya, satu kabilah satu. Begitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, semuanya sangat menghormati dan percaya kepada siapa? Lapaknya keambil. Nah, ini kita harus hati-hati. Kadang-kadang dengan saudara, dengan teman, ya, selama wajar biarkan saja. Masing-masing toh kita punya rizki masing-masing. Gak mungkin jatah rizki saya masuk ke orang lain, gak mungkin. Kalaupun masuk ke orang lain itu memang jatahnya dia. Hanya yang harus jadi pertanyaan, kalau masuk ke saya ini halal apa enggak, itu aja. Adapun sisanya itu semuanya sudah diatur oleh siapa? Oleh Allah. Ya, ini dia nggak terima. Yang tadinya sudah gembira, akhirnya justru dia malah hasud. Jadi orang yang menghasad, ya, mencaci maki, pokoknya mencari cara bagaimana supaya penduduk Madinah ini tidak percaya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ini anaknya Hanzalah, dia ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sampai betul-betul dia mendapatkan tantangan dari keluarganya sendiri, bahkan dari bapaknya yang tadi namanya siapa? Pak Amir. Ya, Masya Allah, berat nih. Bayangkan kalau kita tinggal satu rumah, beda ideologi, susah. Bapak mungkin ada yang mengalami dulu zaman PKI, ya. Banyak orang PKI itu sebetulnya nggak masuk akal, kok komunis tapi masih sholat. Gitu. Komunis kok masih puasa. Dan itu yang kita dengar dan baca itu bukbek di rumah itu. Ya, ini PKI, yang ini Masyumi, yang ini, wah pokoknya wah ribut itu. Masya Allah, ini bisa dibayangkan. Bapaknya seorang pendeta, anaknya pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Hanzalah ini yakin dengan jalan yang dipilihnya. Dia berjalan terus, ya, sampai suatu hari dia punya keinginan untuk menikah. Nah ini, dan malam pernikahan ini persis besoknya itu perang Uhud. Ini juga saya kasih tahu, yang mau nikah sekarang atau mau menikahkan jangan tunda, ya. Karena ini ada gara-gara wabah nggak jadi nikah, ya. Yang dilarang itu kan walimah. Kalau nikah nggak ada,
Dan nikah itu nggak perlu banyak orang hadir itu. Yang penting ada wali, ada 2 calon mempelai suami istri ya kan? Ada saksi minimal 2 sudah selesai dan ada mahar. Itu. Ada ini banyak yang gara-gara apa ada wabah gini malah nggak jadi menikah. Padahal niat sudah bulat ya, dan nikah ini bagian daripada apa? Ibadah ya. Adapun walimahnya kalau nggak bisa sekarang ya bisa diatur kapan saja. Tapi kalau nikahnya kapan saja bisa sebetulnya ya. Nah ini dia menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang lain ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan seorang istri yang salihah. Ya. Nah ini, makanya kita kalau ingin mendapatkan istri yang salihah, jangan ngejar-ngejar nyari orang salihah. Susah. Tuh, kalaupun kita dapat belum tentu dia mau. Ya kan? Banyak tuh kita ngejar, belum tentu dia mau. Yang paling penting kita apa? Memperbaiki diri. Berusaha sesoleh mungkin udah. Nggak mungkin yang namanya lalat hinggap di makanan yang bersih, nggak mungkin. Biasanya lalat itu paling senang dia di tempat yang kotor. Kita juga kalau berusaha ya walaupun nggak ada yang mungkin solehnya sesoleh Rasulullah nggak mungkin. Ya makanya ada itu mau nikah, saya tolong carikan. Ini kalau bisa yang hafal Quran, yang wajahnya cantik, kalau perlu dia punya rumah. Lah kalau dapat mah nggak usah dinikahin. Kita juga dari dulu nyari gitu. Ini kadang-kadang ada dan nggak mungkin itu ya, namanya hidup tidak ada yang sempurna ya, akhirnya dicarikan. Dan ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, ini harus selalu diingat ini ya, kalau Hanzalah ini konteksnya dia berjihad berperang, harus pergi ke medan perang. Kalau kita ini yang sehari-hari ini kayak waktu sholat harus menunaikan kewajiban, yang lain minggir semua. Ya, kalau kita susah menghafalkan Al-Quran, hafalkan saja itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu pasti lebih baik daripada yang awal-awal. Ya, ini kan dunia ini pertengahan ya. Sebelumnya kita di alam yang tidak tahu ghaib, kemudian lahir ke alam dunia, nanti ke alam barzakh, nanti yang paling terakhir disebutnya alam apa? Akan lebih baik tuh. Ya, di dunia paling 70, 80. Di alam kubur tuh tanya orang tua kita yang sudah meninggal udah berapa ratus tahun. Apalagi nanti di alam apa? Akhirat. Khalidina fiha abada. Hanzalah ini ketika dia menikah dan nikahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus ya mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika dia mendapati ayahnya yang seperti itu, dia baca surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka apa? Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah ini dibaca terus ya oleh siapa? Oleh Hanzalah. Nah makanya ketika dia mendapati ayahnya seperti itu, nah, dia sudah jalan masing-masing. Yang penting tugas kita adalah berusaha menyampaikan apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga ketika dia datang malamnya, sedang malam-malam. Nah ini malam pertama kira-kira ya, saya pernah ketemu dengan salah seorang anggota yang dia harus berangkat ke Papua. Padahal baru seminggu menikah. Saya tanya gimana perasaannya? Aduh, kalau boleh milih gitu. Ya berat. Ini bayangkan malam pertama langsung subuhnya harus berangkat apa? Perang. Jadi tantangannya berat ya. Dan dalam Islam selalu semakin besar kesulitan dalam ibadah yang kita lakukan, pahalanya semakin apa? Besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang rumahnya jauh dari masjid, ya, jangan mengeluh, jalan aja. Karena apa? Belum tentu kalaupun rumah kita dekat dari masjid juga gampang melangkahnya. Ya, yang penting kita punya keistiqomahan untuk berangkat ke mana? Ke masjid. Itu yang mahal, ya. Ini Hanzalah, ya Allah. Saya yakin sebagai manusia biasa, dalam batinnya kira-kira ada perang apa enggak?
berangkat jangan. Berangkat jangan. Ya, jangankan kita untuk perang ini ngantor aja, apalagi yang honorer ya kan. Kalau umpamanya nggak berangkat nggak dapat gaji, tapi kalau berangkat ini anak sakit demam gimana nggak ada yang nungguin, itu pasti perang batin. Dan sebagai manusia apa? Wajar. Tapi Hanzalah yakin seyakin-yakinnya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-47 berfirman, istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallah. Kata Allah, ini berlaku untuk kita semuanya, istajibu, penuhilah, jawab. Jadi kalau Allah manggil, jawab. Ya. Kalau umpamanya kita dipanggil oleh kepala kantor aja, kira-kira kita diam-diam aja apa langsung jawab? Ini yang manggil Allah. Ya, yang manggil apa? Allah. Makanya ketika ada kumandang azan, walaupun keluar suaranya dari mulut muazin, tapi hakikatnya itu panggilan dari siapa? Dari Allah. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, istajibu li rabbikum. Ya. Penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala, min qabli ayyatiya yaumul la maraddalah, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Maksudnya yang paling dekat hari kematian. Yang namanya mati nggak bisa. Bentar dulu malaikat nih, bentar aja sholat 2 rakaat, nggak bisa. Ya, kalau sudah ajalnya pasti. Walaupun dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, dalam keadaan apapun, kalau sudah datang ajalnya, nah tidak ada. Ya, apalagi naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak menyaksikan kalau terjadi hari kiamat. Ya, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan ayat-ayat tentang kiamat itu sebetulnya begitu dahsyat itu. Idzas samaa'u fatarat, idzas samaa'u syaqqat, apabila bumi terbelah. Dan kalau diperhatikan, itu dalam bahasa Arab disebutnya fi'il madhi, kata kerja yang sudah lewat, padahal kiamat terjadinya udah apa belum? Nah, ini kata para ulama tafsir, kalau Al-Quran menyebutkan sesuatu yang belum terjadi tapi menggunakan fi'il madhi seolah-olah sudah terjadi, yufidu tahqiq, kejadiannya pasti nggak perlu diragukan. Ya, makanya dalam Islam di antara rukun iman yang wajib itu al-imanu bil yaumil akhir, bil yaumil kiamat. Karena kalau ada orang yang meragukan akan terjadinya hari kiamat, dia tidak akan mungkin terdorong untuk beramal. Ya, jadi ini istajibu, jawab saja. Ya, mudah-mudahan nih kita kalau setiap kali mendengar azan berangkat ke masjid, boleh jadi kita tidak tahu itu langkah kita terakhir untuk ke masjid. Ya, bahkan boleh jadi belum sampai ke masjid malah kita sudah dicabut nyawanya oleh siapa? Oleh Allah. Tapi kalau dia dalam keadaan yang baik, ya, termasuk ini saya selalu mengingatkan yang belajar thalabul ilmi itu harus niat sebelum berangkat, rugi sekali. Ya. Karena apa? Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya, dari apartemennya, dari kontrakannya, dari rumah mertuanya, dari pokoknya semua untuk mencari ilmu, maka dia setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Berarti kalau ada orang yang sedang menuntut ilmu baru berangkat di tengah jalan meninggal, itu dia dihitung dalam catatan Allah sebagai apa? Fisabilillah. Ada orang sedang mendengarkan pengajian, padahal kita nih ngaji enak apa enggak? Enak ya, apalagi saya dapat minum ini. Gak enak gimana? Ini kalau tiba-tiba saya berhenti langsung wafat, ya. Kalau niatnya ikhlas dicatat apa? Fisabilillah hatta yarji'a, sampai kita pulang ke rumah di mana tempat kita tinggal. Ya Allah, makanya ini pahalanya luar biasa. Nah ini Hanzalah menikah malamnya, dan ini kalau sudah nikah memang perlu kerjasama yang baik antara suami dengan istri. Yang agak berat kadang-kadang istrinya mantap, suaminya setengah-setengah. Atau istrinya setengah-setengah, suaminya sudah mantap. Ini berat. Makanya ibadah yang paling berat dalam Islam tapi pahalanya besar adalah apa? Pernikahan. Ya, berat sekali. Ya, yang namanya piring dengan sendok ada aja. Suaranya teng teng
Orang kita rahimnya beda lahirnya, ya kan? Kadang-kadang juga pendapatnya apa? Beda. Dan kalau kita tidak bisa mengatur, kadang-kadang retaknya rumah tangga itu gara-gara masalah apa? Masalah yang sepele sebetulnya kecil. Yang paling banyak salah komunikasi, tidak memahami gaya bicara lawan pasangan, itu banyak. Ini Masya Allah ya, Hanzalah selain pribadinya yang kuat, dia bisa meyakinkan pasangannya, istrinya. Begitu selesai sholat subuh ya, ada munadi ya. Jadi dulu para sahabat kalau ada panggilan jihad itu ada yang manggil. Kalau sekarang mungkin kita pakai speaker ya, dipanggil semua keluar. Dan hampir semua peperangan Rasulullah SAW itu berangkatnya habis sholat subuh ya. Maka ini saya termasuk yang mengingatkan, mudah-mudahan kita tidak terbiasa dengan tidur habis sholat subuh. Walaupun tidak sampai haram, tapi jangan biasakan. Dan termasuk di antara kita yang pegawai, pebisnis harus malu dengan saudara-saudara kita yang mereka tidak beriman, tapi mereka punya prinsip apa? Berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Makanya mereka kaya-kaya. Kalau kita ya sudah dapat untuk makan pulang, ya segini juga sudah alhamdulillah gitu. Makanya kita nggak kaya. Kalau mereka pantang pulang sebelum menang itu, ya. Makanya mereka nggak boleh payung mereka itu kena sinar matahari, itu haram bagi mereka. Ya makanya pantaslah sunnatullah orang yang bersungguh-sungguh baik muslim kafir untuk urusan dunia Allah kasih semua. Gitu. Nah ini banyak, bahkan bapak ini di masjid ada yang ngomel-ngomel, ini gimana ini orang muslim habis sholat dari masjid malah pada tidur semua. Nah mudah-mudahan di Al-Mutakin enggak ya. Nah ini di sana nih ya, di sana, di sini insya Allah enggak ya. Nah, enggak jauh beda. Enggak, canda ini bapak. Ya ini mudah-mudahan kita biasakan, karena selalu kalau baca sirah itu Rasulullah melepas pasukan perang itu rata-rata habis sholat subuh. Ya diumumkan. Saya wallahu ta'ala masih ada yang secara nalar kita kontradiktif. Gimana seorang Hanzalah dia masih junub padahal sudah waktu masuk subuh gitu. Ya, nah ini nanti yang harus dicari link-linknya. Tapi kita mengatakan bahwa ini adalah sahabat yang mulia, bahkan tidak mungkin ya kan dia sampai dimandikan. Bisa kemungkinan dia sudah sholat subuh kemudian baru berhubungan suami istri, mungkin gitu ya. Tapi kalau kita baca alurnya nggak dijelaskan, itu kejadiannya diumumkan habis sholat subuh, kemudian dia dalam keadaan junub diizinkan oleh istrinya untuk berangkat, kemudian ketika dia perang, dan peperangan Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Dan di sini Masya Allah, Tabarakallah, kita mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanda-tanda kemunafikan. Karena salah satu di antara yang menyebabkan kaum muslimin lemah di perang Uhud ini, ada seseorang yang dia mengaku muslim tapi berkhianat, yaitu Ubay bin Salul. Ya Rasul munafikin, kepalanya orang munafik. Sampai anaknya Abdullah mengatakan, Rasulullah izinkan saya anaknya ini bukan orang lain ya, saya penggal kepalanya karena jelas-jelas munafik. 300 orang yang sudah berjalan dengan Rasulullah SAW, di tengah jalan mereka pulang. Bayangkan dari 1000 pulang 300, banyak apa sedikit? Secara psikis mental itu sudah kalah sebetulnya. Dan sebetulnya ketika mau berangkat pun terjadi perdebatan panjang. Dan Rasulullah selalu keputusan-keputusan besar gak pernah memutuskan sendiri. Jadi pada saat itu pilihannya mereka tetap berada di kota Madinah atau ke Uhud yang memang itu di luar dari kota Madinah. Ya, kurang lebih kalau sekarang pakai bis saja 1 sampai 1,5 jam. Nah, ini terjadi perbedaan pandangan di antara para sahabat. Kemudian akhirnya diputuskan oleh Rasulullah SAW, kita keluar dari kota Madinah. Walaupun hitung-hitungannya memang berat, 3.000 lawan 1.000. Nah, berarti 3 kali lipat ya kan. Tambah lagi ini harus keluar kota Madinah, ini berat juga. Tambah lagi kaum muslimin pada saat itu di kota Madinah juga belum lama. Dan mereka setelah perang Badar juga ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang meninggal. Tapi pilihan ini pelik. Akhirnya Rasulullah SAW atur strategi. Dan di antara yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW, wahai para pemanah, ya, tinggal di bukit rumah, jangan ada di antara kalian yang bergerak baik dalam keadaan menang ataupun kalah. Nah, di sini ujiannya, ya. Setelah tadi diuji 300 orang lebih, ada yang pulang lagi. Di sini diuji kaum muslimin awal peperangan menang.
Kemudian yang di Bukit Rumah ini yang sudah diamanahkan oleh Rasulullah SAW, tolong jangan ada yang bergerak, baik menang ataupun kalah. Ternyata mereka tergiur, ya. Makanya ini dunia ini berat. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saya menceraikan tolak 3 dengan dunia. Bahkan dia ketika dunia datang, gurri goiri, jangan ganggu saya, ganggu aja yang lain, saya nggak kuat. Padahal itu sekelas siapa? Ali bin Abi Thalib. Banyak di antara kita justru malah nantang, mana dunia? Nah, ini banyak di antara kita yang malah apa? Nggak kuat. Ya, ini yang pemanah-pemanah di Bukit Rumah ini melihat kaum muslimin sudah menang. Bahkan ada sebagian gonimah itu sudah ditinggalkan oleh musuh. Karena dulu kalau perang beda dengan sekarang. Semua yang mereka miliki harta-harta berharga semuanya dibawa. Ya, dilihat. Ini yang di Bukit Rumah ini gak sabar. Mereka segera ambil turun dari Bukit Rumah. Kemudian Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam melihat dari Bukit Uhud. Dan memang Khalid bin Walid ini termasuk pimpinan perang yang tidak pernah kalah, baik itu ketika dia masih jahiliyah, begitu juga ketika dia sudah masuk Islam. Gak pernah. Makanya supaya hilang ketakaburannya, di masa pemerintahan Umar bin Khattab dicopot. Karena khawatir kita umpamanya ya bisa terus biasanya udah ahli nih menyepelekan, ini khawatir. Makanya Umar bin Khattab ganti dengan yang lain, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Ini masya Allah perang Rumat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dulu saya baca dalam kitab para ulama selalu diulang-ulang, ternyata kalau kita datang ke Bukit Uhud dengan Rumat itu ternyata pendek, ya. Harusnya malah yang nggak sabar ini sahabat nih yang di bukit-bukit Uhud, tapi ini malah yang di rumah ini, ya. Kalau perkiraan saya kayaknya setinggi masjid inilah. Bukitnya itu nggak tinggi. Maksudnya tantangannya nggak berat. Tapi di sini ujian memang. Ya, kayak kita sholat nih. Tunda. Padahal sebetulnya kalau sholat paling 5 menit. Dan kalau sudah sholat berarti tanggung jawab kita di hadapan Allah sudah apa? Selesai. Tapi kadang-kadang nanti dululah. Baru qomat. Selesai qomat orang lain pada keluar. Baru sholat masih lama. Sejam lagi, 2 jam lagi, jam 2, jam 3, mau asar, nyala. Biasanya ada beberapa masjid 10 menit baru nyala, baru dia sholat. Ya Allah, gimana kalau dia meninggal, ya? Kemudian sebelum waktu asar dia sudah meninggal, itu masih dia punya hutang sholat itu. Itu dicatat masih hutang nih. Ini termasuk kita harus ingat nih. Kalau kita umpamanya sudah masuk barusan nih waktu maghrib, tiba-tiba meninggal belum sholat itu. Apalagi gara-gara nunda, apalagi gak niat tuh. Yang kuat oleh para ulama, sudah dia mengakhirkan sholat dan dia nggak ada niat kalau mau sholat umpamanya berapa menit lagi, itu boleh jadi dia besar sekali dosanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama selalu mengingatkan, sholat itu semakin ditunaikan di awal waktu semakin ringan dan semakin mudah. Tapi semakin di akhir-akhir, pertama kualitasnya sudah pasti itu nggak mungkin. Orang yang sholatnya di awal waktu kualitasnya insya Allah ya akan lebih baik daripada orang yang menunda-nunda sholat. Ya, tunaikan. Nah ini para sahabat, mereka juga manusia biasa dan ini ada pelajaran bagi kita. Ya jangan sampai kalau sudah qala Allah, qala Rasul masih kita mempertimbangkan hal-hal yang lain. Yakin kalau ayatnya pasti, hadisnya sahih, tidak ada perdebatan di situ, amalkan, dekat atau jauh pasti hikmahnya akan ketahuan. Ya. Akhirnya dia berangkat mengikuti perang Uhud dan Hanzalah ini berhadapan dengan seorang di antara pimpinan Quraisy namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Ini masih pamannya Rasulullah SAW dan nanti dia baru masuk Islam ketika peristiwa Fatuh Mekah. Nah, dia masuk Islamnya agak telat dan memang termasuk di antara pimpinan Quraisy yang ingin balas dendam ketika perang Uhud ini, karena Abu Sufyan ini termasuk pembisnis ulung yang ketika perang Badar itu kan dagangannya dicegat gitu. Mereka marah, suruh orang Mekah datang 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin sebetulnya hanya ingin menakut-nakuti saja, tapi qadarullah terjadilah di situ peperangan ya. Dan mereka orang-orang Quraisy ini ruginya banyak, makanya ketika perang Uhud ini mereka dendam kesumat. Ini Hanzalah berhadapan dengan Abu Sufyan. Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan
dia terhunus di bagian tubuhnya. Ya Allah, ini bisa membayangkan bagaimana seorang yang masih pengantin baru harus ikut perang. Ya, di kita saja biasanya seminggu sebelum nikah jangan keluar rumah, nanti capek, nanti. Nah, ada masih gitu ya. Ini bayangkan masih pengantin baru dan baru semalam. Ya, bahkan boleh jadi kalau mamanya saya perkirakan mungkin dia berhubungan suami istrinya itu setelah sholat subuh gitu. Ya, karena kalau mamanya enggak berarti dia dalam hidup enggak sholat subuh dong, lewat. Dan itu mustahil, enggak mungkin bagi seorang sahabat. Ya Allah, terhunus pedangnya. Kemudian disampaikan oleh para sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qutila Hanzalah. Wahai Rasulullah, terbunuh saudara kita yang bernama apa? Apa kata Rasulullah? Rasulullah dapat wahyu. Innahu tughassaluhul malaikah. Ya, saksikanlah oleh kalian wahai para sahabat, sebetulnya sahabat kalian ini dimandikan oleh para malaikat. Ya. Dan ada seorang sahabat yang menyaksikan ketika mendekati jenazahnya ini Hanzalah, itu di bagian pelipisnya itu ada percikan air. Padahal kata para periwayat itu tidak ada di sekitar itu ada air. Nah, ini salah satu bukti ini, ya. Karena yang memandikannya malaikat bisa dilihat apa enggak? Enggak, ya kan? Ini hanya khabar, berita. Dan berita itu akan benar atau tidak, salah satunya dilihat siapa yang menyampaikan. Ini yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innahu tughassiluhul malaikah, sesungguhnya dia ini dimandikan oleh malaikat, dan pada saat itu kaum muslimin sedang bersedih karena jumlah yang terbunuh di antara syuhada Uhud ini. Makanya sampai sekarang kita termasuk ada ziarah ya ke makam syuhada Uhud, itu sampai dijaga oleh pemerintahan Arab Saudi sekarang, itu dipagar. Gitu. Ini supaya menjadi bukti bahwa mereka memiliki apa? Keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya sahabat yang meninggal, kalau meninggalnya di kota Madinah, mereka dimakamkan di Baqi. Tapi kalau mereka meninggal di kota Mekah, umumnya dimakamkan di Ma'la. Gitu. Tapi ini ada khusus pemakaman di bawah bukit Uhud, dan ini tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan ini kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ sampai sekarang ditulis nama-namanya, tapi memang nggak boleh masuk. Ya, jadi kita hanya bisa lihat dari pagar situ, ini namanya fulan, dan kuburan di sana memang nggak ada yang tinggi batu dan nggak ada namanya. Jadi kalau kita ada keluarga yang meninggal di sana, dikuburkan di Baqi umpamanya, harus tahu persis di mana letaknya. Nggak boleh dikasih nama, nggak ada. Kita harus di mana persis. Dan boleh jadi kalau memang sudah lama itu numpuknya bisa berapa kali. Jadi di makam Baqi dengan Ma'la itu sudah kayak apartemen. Jenazah itu sudah miring gini. Oh, tumpukannya karena memang itu kuburan dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan itu, kemudian didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada istrinya. Inilah salah satu di antara ciri istri yang salihah, karena yakin suaminya ini dia meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira sedih apa enggak? Sedih. Tapi dia lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti akan dipertemukan lagi dengan suaminya dengan pertemuan yang jauh lebih panjang, yaitu apa? Di negeri akhirat. Ya, makanya dia ikhlaskan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan istrinya ini selesai dia berjunub, ya, melakukan hubungan suami istri, meminta kepada beberapa orang keluarganya di situ supaya menjadi saksi bahwa dia sudah melakukan hubungan suami istri. Karena ini nanti juga ada kaitannya dengan masa iddah. Jadi seorang perempuan tidak boleh menikah, pamannya suaminya meninggal atau nauzubillah ya, dicerai dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan apa? Iddah, harus nunggu dulu. Nah, ini mereka supaya tahu, karena ini baru ya nikahnya tadi malam, ya kan? Baru malam pertama, khawatir ada sebagian orang yang mengira bahwa dia belum disentuh. Karena kalau perempuan walaupun sudah nikah, kalau belum disentuh sama sekali, belum berjima, maka dia tidak ada iddahnya. Ya, misalkan ada orang menikah, nauzubillah ini, baru malam pertama belum sempat disentuh, udah meninggal. Nah, yang seperti ini dia tidak ada iddahnya karena belum
disentuh oleh suaminya yang sah, dia boleh langsung menikah lagi. Walaupun tidak mungkin ya, perempuan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki sehari hari itu ninggal kawin lagi juga ada. Perempuan nggak bisa itu. Ya ada betul kalau laki. Ya, kalau perempuan nggak bisa, dulu dia pasti ingat, nangis lagi. Kalau suami ya nangisnya paling sekali, ya kan? Memang beda penciptaannya dari sananya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sunnah termasuk ini, perempuan ada masa apa? Iddah. Ya, jadi kalau ada yang tertarik untuk menikah lagi harus menunggu sampai betul-betul selesai. Dan tidak boleh kalaupun melamar dalam Islam secara terbuka langsung. Ya, kalaupun kita tertarik, ada misalkan janda yang mau kita nikah gara-gara meninggal, nggak boleh sorihah langsung. Saya mau menikahi, nggak boleh langsung. Tapi kalau pakai bahasa-bahasa, pokoknya ini ada kembang depan rumah nih bagus kayaknya. Nah itu para ulama mengatakan boleh, ya, karena itu sebutnya talmih. Nah, hanya memberikan isyarat-isyarat, tapi langsung nggak boleh sampai selesai nanti masa apa? Masa iddah. Dan iddah itu adalah masa berkabung, ya, masa berkabung. Makanya ini masya Allah. Dan nanti ternyata Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan seorang anak, ya, yang nanti dikenal di kalangan para sahabat ibnu ghasilil malaikah. Ini anak yang bapaknya dimandikan oleh siapa? Oleh malaikat. Makanya kata para ulama, solahul aba yanfaul abna. Kesolehan seorang bapak itu dia akan nyambung kepada kesolehan siapa? Anaknya. Jadi kalau kita menjadi bapak sudah berusaha soleh, itu anaknya mewarisi kesolehan, ya. Minimal secara nasab insya Allah. Walaupun tetap yang namanya kesolehan gak bisa diwariskan 100%, ya. Dan kita baca dalam sirahnya para nabi, para rasul, bahkan sebagian para sahabat, ada yang bapaknya solehnya gak ketulungan, anaknya salahnya juga gak minta ampun. Nah, di masyarakat kita juga ada apa enggak? Ada, ya. Memang hidup itu. Jadi kalau nggak dibina, kadang-kadang sudah dibina, dididik, ya lain-lain kadang-kadang jalan. Ya, umpamanya kita baca dalam Al-Quran, ada seorang nabi, seorang rasul, ya, yang begitu luar biasa kesolehannya, itu nabi siapa? Nabi Nuh. Nggak nanggung-nanggung, istri dengan anaknya, ya kan? Kalau umpamanya istrinya doang masih mending, ini istri plus dengan siapa? Anak. Padahal Nabi Nuh ini adalah nabi dan rasul pertama itu, ya, nabi sekaligus rasul pertama. Masya Allah, istrinya sudah diingatkan, ini nanti istriku, anak-anakku akan ada banjir bandang, ya. Dan ini bukan banjir biasa. Makanya bapak bikin perahunya juga di mana? Di atas bukit. Kan kalau pakai logika nggak masuk akal. Orang bikin perahu biasanya pinggir pantai ini. Makanya anaknya juga sama, Kan'an namanya. Makanya jangan pakai nama Kan'an ini, ya. Karena kurang bagus cara ini. Ini Kan'an ini sudah diingatkan, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Ya bunayyar kam ma'ana. Nabi Nuh walaupun anaknya ini bergajulnya luar biasa, pakai panggilannya ya bunayya, wahai anakku tersayang, anak king gitu. Ya, dia panggil dengan sebutan itu, irkam ma'ana, naik. Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin. Bapak gampang, saya kan orang cerdas, ya kan? Kalau ada air naik ke tempat yang lebih tinggi, dan tempat yang paling tinggi di dunia ini adalah jabal. Apa itu jabal? Nah, bukit, ya, gunung. Apa ternyata? Begitu banjir datang, Nabi Nuh sudah umumkan, ya, termasuk binatang. Makanya para ulama yang meneliti sirah, semua kita yang masih ada di sini nih, nasab terakhirnya nyambungnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Gitu, ya. Yang lain-lainnya wallahu ta'ala, sebagian ada yang mengatakan hanya di mana Nabi Nuh tinggal, ada yang mengatakan ini seluruh dunia. Gitu. Ya, semuanya dikenai dengan apa? Banjir bandang. Akhirnya Kan'an begitu banjir, dia lari ke bukit, ternyata dia malah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Nuh sudah mengatakan la asimal yaum, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan illa, kecuali yang mendapatkan rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya binatang-binatang itu satu pasang masuk, ya. Dan ini dengan perintah Nabi Nuh. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kalaupun enggak sempat dimandikan oleh malaikat, ya,
Mudah-mudahan kita ketika meninggal, orang yang memandikan ini mudah-mudahan bersaksi kepada Allah minimal bahwa kita termasuk min ahlis sholah, termasuk orang yang apa? Soleh. Dan selalu berharap ya, kalau kita ingin melihat apakah kita soleh atau tidak, lihat ketika pelaksanaan sholat jenazah. Kalau banyak yang hadir tanpa diundang, apalagi tanpa ada diberikan iming-iming dunia, itu mudah-mudahan termasuk tanda bahwa kita soleh. Ya, karena orang tidak akan mungkin mau hadir mensolatkan jenazah kalau umpamanya orang ini sering mencela, sering menghina, tidak berperilaku baik kepada saudaranya, nggak mungkin. Walaupun datang, pasti dia hanya formalitas saja, nggak mungkin mendoakan. Yang kita tunggu-tunggu ketika kita meninggal adalah kita didoakan. Makanya sebutnya inti daripada sholat jenazah itu semuanya dari awal sampai akhir adalah apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mayit yang meninggal, mudah-mudahan doanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis ini kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang masih sakit diberikan kesembuhan, ya, saudara, keluarga, tetangga, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kalau ada yang meninggal, apalagi gara-gara wabah ataupun meninggal biasa, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doanya harus lebih kencang ya. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul kita minta kepada Allah, mudah-mudahan begitu datang ajalnya kita betul-betul dalam memegang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti hisaban kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabiin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.